Reva. Oh, hai Giri. Kamu tahu nggak lagu dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau. Dari barat. Dari mana? Barat sampai ke timur. Tapi sekarang kembali kita mau dari timur sampai ke barat. Hehehe. Kenapa? Emangnya? Pak Jimmy kan kemarin janji mau cerita misionari yang ke bagian barat. Oh, iya. Habis dari Papua mau ke mana ya? Barat itu berarti Sumatera. Iya. Paling ujung Sumatera apa ya tempatnya? Namanya. Aceh, tapi mungkin nggak tahu ke Aceh atau ke Sumatera Utara. Kurang ngerti hari ini kemana. Wah, itu kalau dari timur ke barat pasti tambah jauh ya. Kita aja yang di tengah-tengah jauh di Jawa. Siapa yang ke Sumatera? Permisi. Silakan Halo. Pak Jimmy, silakan. Silakan, memangnya di rumahmu Reva. Ada-ada aja. Bolehkah saya bertamu? Iya, boleh Pak, selamat Pak. sore. Selamat sore. Hari ini kita ke mana Pak? Iya Pak, katanya kita mau ke barat kan Pak, daerah Iya, dari barat. timur kita ke Sumatera Utara. Oh, Sumatera Ke Utara ternyata Reva. Tepatnya di mana Pak? Tepatnya di daerah orang Batak, di daerah Toba dan sekitarnya. Oh, gitu. Oras katanya Reva. Iya. Wah, itu tempat penginjilan yang susah sekali. Hah? Kenapa Kenapa Pak? Pak? Ada banyak faktor. Yang pertama itu adalah karena kepercayaan mereka kepada roh-roh, leluhur, tradisi, dan juga penyembahan berhala kuat bukan main. Mereka punya kebiasaan bahkan kalau perang lalu mengalahkan musuh ya ada suku-suku yang akan makan musuhnya kalau udah kalah. Iya, itu namanya menambah kekuatan. Makan apa ya Pak? Makan orangnya. Nggak bisa makan babi aja. Ya itu juga. Kemudian mereka juga percaya untuk mempersembahkan orang-orang ke ilah-ilah mereka, ke dewa-dewa mereka. Lalu selain itu juga ada perang yang sangat mengerikan. Perang dari orang-orang Islam mau menjadikan seluruh Sumatera itu Islam. Oh, tapi tetap ada orang yang mau ke sana Pak, kayak gitu. Oh tetap. Nah waktu itu ada ini ya karena ada kesulitan politik namanya. Oh, maksudnya gimana Pak? Ingat nggak yang kita pernah bicara bahwa Prancis pernah menjajah Belanda? Iya. Lalu semua daerah jajahan Belanda diambil sama Inggris karena Inggris musuhan sama Prancis. Iya. Ini membingungkan ya. Iya. Jadi sekarang Belanda sama Prancis ya udah saya jajah daerah-daerah yang dijajah sama Belanda jadi milik saya. Tapi setelah itu Belanda bebas dari Prancis sehingga Inggris pun mengembalikan ke Belanda daerah-daerah jajahannya. Tapi Inggris bilang boleh nggak saya minta Malaka, Malaysia dan juga Sumatera untuk saya? Dikasih Pak? Bukan dikasih ya, Inggris lebih kuat waktu itu, jadi Inggris mau ambil. Oh gitu. Jadi Inggris sempat menaklukkan daerah Jawa, lalu ada seorang namanya Raffles, nah dia yang menjadi pemimpin, namanya gubernur, dan juga dia mendirikan kebun raya. Nah dia juga yang akhirnya mendirikan koloni dan juga membangun daerah yang nantinya jadi Singapura. Nah Sumatera tadinya juga dimiliki oleh Inggris. Nah ini rumit karena Inggris akhirnya menyerahkan lagi ke Belanda. Nah, sementara ada peralihan dari Inggris ke Belanda, banyak misionaris yang dari Inggris dan Amerika datang. Nah, salah satunya yang tragis itu adalah misionaris baptis dari Amerika. Tragis kenapa Pak? Ada dua orang namanya Limon dan Munson. Oh, kenapa memangnya? Mereka datang di waktu yang buruk sekali karena orang-orang Batak waktu itu lagi sangat anti dengan orang luar. Wah, terus mereka diapain Pak? Wah, waktu mereka lagi bermalam untuk melanjutkan perjalanan, mereka ditangkap dan dibunuh. Ya. Mengerikan. Oh. Nah, lalu setelah itu orang jadi sangat khawatir kalau beritakan Injil ke situ. Jadi orang Batak itu jadi menutup diri karena mereka banyak diserang sama Islam dan mereka curiga sama orang-orang Barat, orang-orang bule itu. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk menghancurkan budaya kami. Jadi mereka sudah sangat anti. Tapi ini tidak menghentikan misionaris dari lembaga misi Jerman. Mereka masih mau kirim orang karena banyak orang yang mengatakan saya mau pergi ke sana. Itu pulau sangat terkenal, besar dan juga sangat potensi untuk diberitakan Injil. Nah sehingga banyak yang mau pergi. Lalu satu yang lumayan terkenal, bukan lumayan ya, sangat terkenal, itu adalah seorang namanya Gerrit van Asselt. Gerrit van Asselt. Dia di mana Pak? Di Sumateranya? Dia pergi ke Sumatera Utara ya, ke Tanah Batak. Dia pergi ke daerah, aduh saya lupa namanya.
Sigumpar. Ya, Sigumpar. Dia pergi ke daerah Sigumpar lalu memberitakan Injil di situ. Dan orang-orang yang mendengar ternyata ada yang mau percaya. Nah, akhirnya mulai ada pembaptisan pertama orang-orang Batak lewat pelayanan Van Asselt. Kemudian misionaris dari Jerman juga berdatangan. Nah, Van Asselt ini dari Belanda. Dia punya teologi reform. Lalu dia dengan ada 3 orang misionaris lain mulai berkumpul untuk bikin strategi penginjilan yang lebih teratur. Dan itu ternyata berhasil. Tuhan berkati sehingga di Sipirok ada orang-orang yang mau menjadi Kristen dan mulai jadi orang Kristen yang bersekutu, jadi gereja. Syukurlah. Iya, akhirnya dibuat ada pertemuan, kemudian didirikanlah gereja untuk orang Batak namanya HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Tapi kalian tahu nggak, nama HKBP juga untuk memperingati para misionaris awal itu. Nggak tahu, Pak. Siapa maksudnya, Pak? Oh, misionaris pertama namanya Heine. Heine. Terus yang kedua itu namanya Klemer. Saya agak Klemer kalau saya nggak salah. B-nya, Pak? B-nya? Hah? Kemudian ada yang namanya Betts. Oh, Betts. Kemudian yang terakhir itu adalah Van Asselt. Orang Batak bilangnya Pan. Jadi HKBP. Nah, itu untuk memperingati 4 misionaris pertama. Pakai P. Iya, pakai P. Bukan cuma Bandung ya. Terus Pak. Nah, kemudian ada satu yang menjadi seorang misionaris paling besar, lebih sukses dari 4 orang ini, namanya Ludwig Nommensen. Nommensen ini orang Jerman, dia keturunan dari Denmark, tapi dia menjadi warga Jerman. Dia dari kecil sudah biasa hidup sulit, orang miskin. Dia jadi buruh tani, dia juga jadi penggembala. Pokoknya pekerjaan apapun yang harus dilakukan untuk support keluarganya, dia lakukan. Dan dia memang mau jadi misionaris, Pak, dari kecil juga. Iya, tapi ada ceritanya. Ceritanya apa, Pak? Nah, ceritanya dia lagi lari-lari dengan teman-temannya, main-main. Lalu dia ketabrak kereta kuda. Wah, dia terlindas kakinya. Akhirnya kakinya patah dan dia harus istirahat. Wah. Nah, dia sangat sedih. Tapi dia tetap harus kerja, kalau nggak ada uang. Maka dia tetap menjahit sambil duduk, sambil jahit, sambil sakit, sambil jahit. Lalu keadaan dia makin parah. Bukannya sembuh, malah penyakitnya makin parah, mulai demam. Akhirnya dia sangat khawatir. Wah, saya sembuh atau enggak ini? Kalau saya mati bagaimana? Lalu dia baca Alkitab, kemudian dia lihat ada Yohanes 16. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah apapun kepada Bapa dalam namaku. Apa yang kamu minta dalam namaku kepadaku, dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Terus dia minta apa, Pak? Dia langsung doa, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya disembuhkan, saya akan pergi memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Saya menyerahkan diri jadi misionaris, tapi sembuhkan saya. Itu yang dia doakan. Terus? Sembuh. Dia kaget. Berarti dia harus menepati janjinya ya, Pak? Harus dong. Akhirnya dia belajar untuk jadi misionaris dan dia ditabiskan jadi pendeta. Lalu dia siap untuk pergi menjadi misionaris. Wah, ternyata Tuhan mendengarkan doanya ya. Tapi ingat ya, kalau doa sama Tuhan bukan cuma minta hal yang untuk kita aja, tapi juga minta hal untuk kita supaya kita dipakai Tuhan. Iya, kayak Nommensen ya. Oh, terus Tuhan Pak, sembuhkan saya supaya saya bisa lari-lari main-main lagi, bukan. Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa dipakai jadi misionaris. Maka dia diutus oleh lembaga misi dari daerah Rhines. Kemudian dia pergi ke daerah Sumatera. Dia pergi ke Padang, lalu kemudian setelah itu dia pergi ketemu Van Asselt di Sipirok. Wah, dia sangat senang dengan pekerjaan di situ dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga Van Asselt merasa bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Nommensen itu berkembang sangat besar. Sehingga Nommensen menjadi nama yang mulai dikenal orang. Nah, dia punya kebiasaan yang agak lain dengan misionaris lain. Maksudnya? Apa, Pak? Oh, ada banyak hal yang dia lakukan itu agak beda dengan strategi misi sebelumnya. Oh. Ada orang yang bilang bahwa Nommensen itu merubah cara bermisi karena dia punya metode agak lain. Metodenya apa, Pak? Metodenya adalah dia memperkenalkan bagaimana orang bisa menerima musuh, mengampuni, dan juga menjadi orang-orang Kristen yang menjalankan perintah Tuhan di dalam komunitas yang memang akan jadi komunitas Kristen. Wah, susah ngomongnya ya. Jadi dia punya strategi untuk bikin orang-orang yang mau jadi Kristen itu untuk menunjukkan Kristennya dengan cara yang ekstrim. Pokoknya kamu harus benar-benar beda dari orang lain. Mampu mengampuni, mampu mengasihi. Kalau teman-temanmu sangat kasar dan jahat, kamu harus sangat penuh kelemah lembutan. Nah, itu yang dia lakukan.
Jadi metode-metode seperti misalnya, oh harus ajar orang ini itu lalu lakukan ini itu nggak banyak ditekankan oleh No Manson. Tapi perubahan hidup gitu Pak ya? Perubahan hidup. Oh. Nah, maka No Manson mulai pelayanannya dengan melanjutkan pekerjaan misinya dari tempat Van Asselt. Sekarang dia pergi ke daerah Silindung. Oh, di dekat-dekat situ gitu maksudnya Pak? Iya, dekat-dekat situ. Nah, di daerah Silindung dia mulai memberitakan Injil, dan sebelum dia memulai pekerjaannya dia berdoa sama Tuhan dengan doa yang sangat terkenal. Oh iya? Ya, dia pergi ke atas sebuah bukit, lalu dia mengatakan, Tuhan, di tengah-tengah orang-orang inilah saya mau berada. Kalau saya hidup, biar saya hidup di tengah mereka. Kalau saya mati, biar saya mati di tengah mereka. Dan biarkan saya hidup di tengah mereka untuk memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka percaya kepadamu. Wah, mengharukan ya. Lalu Masih ada Pak tempatnya dia doa? Itu jadi tempat wisata. Wah, ya. Namanya apa ya kalau nggak salah? Salib Kasih ya. Salib Kasih. Kalau Gitu, kalian Pak? pernah dengar. Iya. Wah, kita mesti ke sana, Reva. Iya. Habis berenang ke Papua, berenang ke Sumatera, mendaki gunung, terus lihat Salib Kasih. Akhirnya pingsan. Enggak lah. Terus Pak? Nah, terus dia memulai pelayanannya, dan ternyata selalu ada dua kelompok. Kelompok pertama yang mau percaya, yang kedua adalah orang yang menolak. Nah, dia bahkan membaptis seorang pemimpin dari suku Batak, seorang raja dibilangnya. Kok bisa? Iya, karena orang itu sangat kagum dengan cara No Manson memberitakan, dan dia sangat ingin untuk kenal Tuhan Yesus. Akhirnya mau dibaptis. Wah, ini membuat orang menjadi kagum dan juga mau ikut No Manson, tapi ada yang benci. Lah, terus gimana? Wah, mereka kalau udah benci orang, bukan cuma benci, karena mereka khawatir. Ini kayaknya orang-orang Barat ini mau bikin orang Batak nggak punya suku dan tradisi lagi deh. Maka mereka menangkap No Manson dan mau dibunuh untuk dipersembahkan ke dewa. Terus gimana? Dia selamatnya? Tapi herannya Tuhan kasih hujan badai yang membuat mereka kaget. Wah, jangan-jangan dewanya orang ini lebih hebat daripada dewa saya. Sehingga No Manson pun dilepaskan sama mereka. Wah, pertolongan Tuhan tepat banget ya. Iya. Iya. Nah, kemudian No Manson menyadari bahwa bermisi, memberitakan Injil di misi itu nggak bisa pakai strategi yang sama terus. Harus lincah. Gitu. Nah, dia melihat bahwa di daerah Batak, orang-orang yang sudah jadi Kristen itu banyak yang diusir. Maksudnya Pak? Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu nggak boleh tinggal di suku kami lagi, nggak boleh tinggal di tempat kami lagi. Jadi mereka terusir. Nah, orang-orang ini ditampung sama No Manson, lalu dia dirikan sebuah tempat, sebuah desa namanya Desa Hutadame. Kampung Damai. Oh, artinya Huta Damai itu kampung damai gitu Ya, Pak? ini versi Yerusalemnya Batak. Gitu. Nah, dia menjadi sangat terkenal karena metode dia dan juga keberhasilan pelayanan dia. Sehingga orang-orang yang menjadi pemimpin lembaga misi di Jerman mengangkat dia untuk menjadi ketua sinode pertama untuk HKBP, menjadi yang memimpin, itu namanya Eporus. Dia jadi pemimpin pertama. Jadi ada organisasi gereja yang akhirnya jadi di dalam kehidupannya No Manson dan menjadi gereja yang melayani orang-orang Batak. Wah, berarti orang Kristennya banyak banget dong ya? Ya, pekerjaan misinya berlangsung sukses. Apalagi setelah ada lokasi di mana orang Kristen berkumpul di situ, itu jadi tempat yang membuat orang terbuka matanya. Oh, ternyata menjadi Kristen itu harusnya seperti ini hidup yang lebih menarik daripada hidup yang saya alami di tengah-tengah keadaan penyembah berhala. Nah, itu yang mereka sadari. Perang-perang tuh makan-makan orang bahaya banget ya. Oh, Gitu. terus Pak, dia berarti puluhan tahun dong di situ Pak? Iya. Banyak yang bertobat ya Pak orang-orang di sana. Dibaptis. Banyak, dan kesulitannya juga banyak. Dia bukan cuma mengalami pernah hampir dikorbankan, dia juga mengalami sakit. Nah, dia menikahi istrinya dan punya anak, tapi nggak lama anaknya juga meninggal. Kenapa sakit ya Pak? Iya, karena sakit. Bahkan dia mengalami keadaan ya ketika istrinya meninggal, wah dia sedih sekali. Jadi kehidupan yang berat dan keras dia alami. Tapi yang dia heran adalah dia terpaksa harus lakukan banyak kerja keras. Kenapa Banyak. Pak? Ya karena memang dia harus hidup di tengah-tengah orang Batak dengan menjadi contoh kan. Tapi dia bersyukur karena dari kecil dia sudah biasa kerja keras. Dari kecil biasa bertani, biasa kerja keras, sehingga dia merasa nggak ada yang heran dengan kerja keras. Sudah biasa. Wah, Begitu. Tuhan siapin dia dari kecil dong Pak ya? Dari kecil Tuhan siapkan. Wah.
Nah, kemudian pekerjaan misinya yang berhasil itu membuat orang menganggap bahwa apa yang dia lakukan di Sumatera Utara, di daerah Batak, itu memberikan makna baru bagi pekabaran Injil. Maksudnya, Ternyata Injil itu diberitakan bukan cuma supaya orang bertobat, tapi supaya ada komunitas, ada kelompok yang bisa jadi, bilangnya gimana ya, bisa jadi tandingan, bisa jadi perbandingan. Ayo lihat nih kelompok orang-orang yang sudah percaya Tuhan, apa bedanya dengan yang belum. Nah, itu yang bikin orang menjadi sangat tertarik untuk jadi Kristen. Kalau sekarang maksudnya gereja gitu, Pak? Bukan cuma gereja ya, tapi masyarakat. Ada pemimpin di masyarakat, ada orang-orang yang diatur gitu. Jadi No Manson melakukan apa yang banyak orang sudah pikir secara teori. Itu kalau mau bikin satu daerah jadi Kristen, jangan cuma pikir bikin gereja dong, tapi pikir juga bagaimana merubah kebiasaan di daerah itu. Nah, merubah kebiasaan orang Batak pada waktu itu susah loh. Iya. Karena mereka punya kebiasaan yang sangat menakutkan. Tapi No Manson berhasil bukan cuma memberitakan Injil, tapi merubah kebiasaan. Orang-orang jadi punya selera musik yang baru. Mereka punya kebiasaan etika yang baru. suaranya bagus-bagus Pak, orang Batak Iya, itu. kalau orang Bagus-bagus Batak biasanya. Terus Pak? Nah, kemudian orang mulai sadar bahwa budaya itu bisa dirubah tanpa harus menghilangkan budaya sebelumnya. Orang Batak tetap orang Batak, nggak berubah jadi orang Jerman. Iya. Nah, jadi No Manson melakukan apa yang sangat berhasil, yaitu bikin budaya yang jelek hilang, tapi budaya lokal yang bagus tetap dipertahankan. Oh, gitu. Sehingga orang Batak mulai merasa budaya Kristen itu budaya kami, bukan budaya dari negara lain. Bukan orang bule gitu ya. Iya, padahal awalnya ini yang bikin orang Batak benci sama misionaris. Kamu pasti datang mau rusak budaya saya. Ternyata enggak. Mereka datang untuk membawa budaya baik, untuk digabungkan dengan budaya baik yang memang sudah ada di Batak. Begitu. Wah, ternyata penginjilan itu luas sekali ya Pak ya. Iya. Pekerjaan misi nggak segampang itu ya. Ya, tapi kalau Tuhan pimpin bisa jadi. Jangan sampai jadi khawatir juga. Aduh, besar sekali pekerjaannya, saya mana bisa. Biar Tuhan yang pimpin. Dan kadang-kadang tiap orang punya bagian yang lain-lain ya Pak. Iya, betul. Oh. Ada yang memulai seperti 4 misionaris pertama tadi. Kemudian ada No Manson yang membuat pekerjaan yang besar, melanjutkan pekerjaan mereka. Menjangkau banyak yang belum mereka jangkau. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang dibunuh ya Pak ya. Iya. Iya. Dan di hadapan Tuhan sama baiknya mereka. Yang belum berhasil itu perintis bagi yang nanti berhasil. Tuhan menghargai dua-duanya sama bagusnya. Wah. Speechless saya. Apa tuh artinya? Kamu tiba-tiba jadi jago Inggris? Iya. Maksudnya jadi nggak bisa komen lagi Pak. Oh, begitu. Karena wow gitu. Mhm. Wah, ternyata misionari itu nggak cuma cerita-cerita yang kita dengar di luar-luar gitu ya Gary. Reva, Iya. ada di Indonesia. Mhm. Pak, terus selain Sumatera ada mana lagi Pak? Kalau kita udah ke ujung di timur, lalu ke ujung ke barat, kita mampir ke tengah ya, ke Jawa. Oh, iya ke iya kita, iya iya. ke kita di sini Iya. aja. Iya iya. Ada juga misionaris dari Belanda yang ke Jawa, dan bahkan ada misionaris dari Jawa. Hah? Iya. Maksudnya Misionaris bukan bule. orang Bukan, orang Indonesia. Jawa, betul. Nanti kapan-kapan kalau kalian main ke sini, saya ceritain. Baik, Pak. itu. Iya. Wah, ternyata semua daerah di Indonesia pernah didatangin misionaris ya Pak ya. Mm-mm. Pantesan banyak orang Kristen juga di Indonesia ya. Iya. Iya. Oke, Terima kasih Pak Jimmy. sama-sama. Wah, Sampai ketemu lagi di cerita yang lain. Iya, Iya, kami terima sudah dari kasih barat, untuk penjelasannya, Pak. lalu mau ke Mm-mm. tengah. Oke. God bless you. Iya, thank Ya, you Pak Tuhan Jimmy. berkati, Pak. Dadah. Wah, sudah ke barat. Terus nanti kita mau di tengah-tengah di Dari sini. barat sampai ke tengah. Wah, ternyata itu jawabannya ya. Kenapa emak dari emakku bisa jadi Kristen ya? Karena Iya. ada misionaris yang sudah datang ratusan tahun sebelumnya, Reva. Iya, ke semua tempat di Indonesia. Iya, zaman sekarang Tuhan masih bangkitin misionaris nggak ya? Masih kan harus mengabarkan Injil sepanjang zaman. Di Iya, mana-mana. yang kayak dulu-dulu. Mungkin Reva kali ya. Ah, Jadi juga mau kalau Tuhan mau pakai, walaupun sekarang belum tahu bagaimana caranya. Ya, kita doa dulu lah Reva ya. iya. Oke, teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita akan ke Pulau Jawa. Dah. Ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kan kita sudah di Jawa. Ya, kali ini nggak usah berenang. Ya.
Thank